Selamat datang para mahasiswa Magister Administrasi Publik dalam perkuliahan kajian kebijakan sosial. Pada pertemuan kali ini, kita akan mendalami topik yang sangat penting dalam dinamika kebijakan publik kontemporer, yaitu aktor dan institusi dalam kebijakan pembangunan sosial. Isu ini menjadi krusial karena kebijakan pembangunan sosial tidak pernah berjalan di ruang hampa. Ia selalu dihasilkan melalui proses sosial dan politik yang kompleks, melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor negara, pasar, maupun masyarakat sipil. Setiap aktor memiliki kepentingan, nilai, dan kekuasaan yang berbeda, sementara institusi menjadi wadah yang membentuk pola interaksi mereka dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan sosial. Untuk memahami bagaimana aktor dan institusi bekerja dalam kebijakan pembangunan sosial, kita perlu melihat bagaimana teori, praktik, serta konteks sosial politik memengaruhi relasi antara negara dan masyarakat. Dalam perkuliahan ini, kita akan menelusuri siapa saja aktornya, bagaimana peran mereka, serta bagaimana institusi, baik formal maupun informal, membentuk arah dan hasil dari kebijakan pembangunan sosial. Konteks umum. Kebijakan pembangunan sosial. Kebijakan pembangunan sosial merupakan serangkaian intervensi yang dilakukan pemerintah dan berbagai aktor lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan perlindungan sosial. Midgley, 2014, menjelaskan bahwa pembangunan sosial adalah proses yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan kemajuan sosial, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, aktor dan institusi menjadi dua elemen kunci. Aktor adalah individu, kelompok, atau organisasi yang berperan dalam proses kebijakan, baik sebagai perancang, pelaksana, pengawas, maupun penerima manfaat. Sedangkan institusi adalah struktur formal maupun informal yang mengatur bagaimana aktor-aktor tersebut berinteraksi dan mengambil keputusan. Pembangunan sosial yang efektif hanya dapat terwujud jika terjadi sinergi antara berbagai aktor dan institusi yang ada, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, hingga komunitas lokal. Dengan demikian, pemahaman tentang siapa aktor-aktor itu dan bagaimana institusi bekerja menjadi sangat penting. Aktor dalam kebijakan pembangunan sosial. Dalam kebijakan pembangunan sosial, aktor dapat dibagi ke dalam 3 kelompok besar. Aktor negara, state actors, aktor non-negara, non-state actors, dan aktor internasional, global actors. Ketiga kelompok ini berinteraksi secara dinamis dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi. 1. Aktor negara merupakan pemain utama dalam kebijakan pembangunan sosial. Mereka meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga teknis yang melaksanakan kebijakan. Pemerintah pusat, misalnya, memiliki peran strategis dalam menetapkan arah kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan menentukan prioritas pembangunan. Menurut Howlett dan Ramesh, 2020, pemerintah sebagai aktor kebijakan memiliki 3 peran utama: policy maker, yaitu merumuskan kebijakan, policy implementer, yaitu melaksanakan kebijakan, dan policy regulator, yaitu mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, misalnya, kebijakan pembangunan sosial melibatkan berbagai kementerian, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian PPN Bappenas sebagai koordinator perencanaan pembangunan nasional.
pemerintah daerah juga berperan penting dalam mengimplementasikan program-program pembangunan sosial sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, peran DPR dan DPD tidak kalah penting, terutama dalam fungsi legislasi dan pengawasan. Mereka berperan dalam membentuk undang-undang yang menjadi dasar kebijakan sosial, sekaligus memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan secara adil dan transparan. Aktor birokrasi seperti pejabat di kementerian dan lembaga daerah juga memainkan peran penting dalam tahap implementasi. Lipsky, 1980, dalam konsep street level bureaucracy menjelaskan bahwa pelaksana di lapangan seringkali memiliki diskresi yang besar dalam menjalankan kebijakan. Mereka dapat menafsirkan kebijakan sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat. 2. Aktor non-negara. Aktor non-negara terdiri atas berbagai elemen masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap proses kebijakan, antara lain organisasi masyarakat sipil, OMS, lembaga swadaya masyarakat, LSM, kelompok advokasi, akademisi, media massa, dan sektor swasta. Menurut Parsons, masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam sistem kebijakan karena mereka berperan sebagai penjaga moral dan sekaligus penghubung antara masyarakat dan negara, LSM misalnya. Seringkali menjadi pelopor dalam mengangkat isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketimpangan gender, dan keadilan lingkungan. Contohnya, dalam program pemberdayaan masyarakat, melalui program Keluarga Harapan, PKH, sejumlah LSM terlibat dalam mendampingi keluarga penerima manfaat, memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran. Sektor swasta juga berperan dalam kebijakan pembangunan sosial melalui praktik Corporate Social Responsibility, CSR, kemitraan publik swasta, serta inovasi sosial. Misalnya, perusahaan teknologi bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem layanan sosial digital, seperti aplikasi pengaduan publik atau platform donasi sosial berbasis daring. Media massa dan akademisi juga termasuk aktor penting. Media berperan membentuk opini publik dan menekan akuntabilitas pemerintah, sementara akademisi berkontribusi dalam analisis kebijakan dan rekomendasi berbasis riset. 3. Aktor internasional dalam era globalisasi. Kebijakan pembangunan sosial tidak hanya ditentukan oleh aktor domestik, tetapi juga dipengaruhi oleh aktor internasional seperti PBB, Bank Dunia, UNDP, UNICEF, dan WHO. Menurut Giddens, 2013, globalisasi menciptakan interdependensi yang tinggi antara negara, sehingga kebijakan nasional seringkali tidak bisa dilepaskan dari dinamika internasional. Misalnya, program penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidak hanya didanai oleh APBN, tetapi juga oleh lembaga donor internasional yang membawa ide-ide baru seperti Good Governance, Sustainable Development Goals, SDGs, dan Social Inclusion. Melalui kerjasama internasional, kebijakan pembangunan sosial di Indonesia berkembang ke arah yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Namun, ada juga tantangan berupa ketergantungan terhadap donor asing dan risiko hilangnya kemandirian dalam perumusan kebijakan. Institusi dalam kebijakan pembangunan sosial. Setelah memahami siapa para aktornya, kita beralih ke pembahasan mengenai institusi. Dalam teori kebijakan publik, institusi tidak hanya dimaknai sebagai organisasi formal seperti kementerian atau lembaga pemerintahan, tetapi juga mencakup norma, nilai, dan aturan main yang mengatur interaksi antar aktor. Menurut North, institusi adalah aturan main dalam masyarakat, rules of the game,
yang menentukan bagaimana manusia berinteraksi. Institusi dapat bersifat formal, seperti undang-undang, peraturan, dan kebijakan resmi, maupun informal, seperti norma sosial, budaya lokal, dan nilai-nilai moral. Institusi menentukan siapa yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan, bagaimana keputusan itu diambil, serta bagaimana kebijakan dievaluasi dan diubah. Dalam konteks kebijakan pembangunan sosial, institusi berfungsi sebagai kerangka kerja yang menjamin keterpaduan antara aktor. 1. Institusi formal dalam kebijakan pembangunan sosial mencakup berbagai struktur pemerintahan dan perangkat hukum yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial. Misalnya, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Selain itu, regulasi terkait perlindungan sosial seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin juga membentuk kerangka institusional bagi kebijakan pembangunan sosial di Indonesia. Badan-badan pelaksana seperti Kementerian Sosial, Bappenas, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi sebagai institusi implementatif yang menjalankan kebijakan di tingkat nasional. Di tingkat daerah, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten Kota bertugas mengimplementasikan program-program sosial sesuai dengan kondisi lokal. 2. Institusi informal. Selain struktur formal, terdapat juga institusi informal yang berperan besar dalam kebijakan pembangunan sosial. Institusi ini meliputi nilai budaya, agama, tradisi, dan norma sosial yang memengaruhi penerimaan dan efektivitas kebijakan. Sebagai contoh, dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang tinggi, kebijakan pemberdayaan masyarakat seringkali lebih mudah diterima jika disinergikan dengan nilai-nilai lokal. Contoh nyata dapat dilihat dalam program Desa Siaga atau program Posyandu, di mana partisipasi masyarakat, terutama perempuan, menjadi tulang punggung keberhasilan program. Institusi informal berupa jaringan sosial dan kepercayaan, social trust, menjadi faktor penting yang memperkuat efektivitas kebijakan. Douglas North menegaskan bahwa perubahan sosial seringkali gagal bukan karena kelemahan kebijakan formal, tetapi karena tidak adanya kesesuaian antara institusi formal dan informal. Artinya, kebijakan yang baik di atas kertas bisa gagal di lapangan bila tidak disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Hubungan antara aktor dan institusi, keterkaitan antara aktor dan institusi dalam kebijakan pembangunan sosial dapat dijelaskan melalui pendekatan institusionalisme baru, New Institutionalism. Menurut March dan Olson, institusi tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai pembentuk perilaku dan preferensi aktor. Dalam pandangan sociological institutionalism, institusi dianggap mampu membentuk identitas dan cara berpikir aktor melalui nilai-nilai yang tertanam di dalamnya. Sementara itu, rational choice institutionalism memandang bahwa aktor bertindak rasional dalam kerangka aturan yang ditetapkan oleh institusi untuk memaksimalkan kepentingannya. Dalam praktiknya, hubungan antara aktor dan institusi bersifat interdependen. Aktor membutuhkan institusi untuk mendapatkan legitimasi dan sumber daya, sementara institusi membutuhkan aktor untuk menjalankan fungsi dan tujuan kebijakan. Sebagai contoh, pemerintah membutuhkan dukungan dari LSM dan masyarakat untuk melaksanakan program pembangunan sosial, sementara LSM membutuhkan dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah agar program mereka berkelanjutan.
Relasi ini seringkali bersifat asimetri kekuasaan, di mana aktor dengan sumber daya besar, seperti pemerintah atau korporasi, memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan arah kebijakan. Namun, melalui proses demokratisasi dan partisipasi publik, masyarakat sipil dapat memperluas ruang pengaruhnya melalui advokasi, media, dan koalisi sosial. Studi kasus, kolaborasi aktor dan institusi dalam pembangunan sosial di Indonesia. Untuk memperjelas konsep tersebut, mari kita lihat contoh nyata dari praktik kolaborasi aktor dan institusi di Indonesia. Salah satu contoh terbaik adalah Program Keluarga Harapan, PKH. Program ini merupakan bentuk kebijakan pembangunan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat. Dalam pelaksanaannya, PKH melibatkan berbagai aktor, Kementerian Sosial sebagai pengelola utama, pemerintah daerah sebagai pelaksana lapangan, LSM, dan pendamping sosial sebagai fasilitator, serta lembaga keuangan sebagai penyalur dana. Institusi yang mengatur program ini terdiri dari regulasi nasional, sistem data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, dan jaringan sosial di tingkat desa. Keberhasilan PKH tidak hanya karena dukungan dana, tetapi juga karena adanya sinergi antar aktor dalam kerangka institusi yang jelas. Contoh lain adalah program Desa Mandiri di berbagai provinsi Indonesia yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Program ini menunjukkan bahwa ketika institusi formal, peraturan dan anggaran berjalan seiring dengan institusi informal, nilai gotong royong, solidaritas lokal, maka efektivitas kebijakan pembangunan sosial meningkat signifikan. Tantangan dan prospek. Meskipun kolaborasi aktor dan institusi dalam kebijakan pembangunan sosial terus berkembang, masih banyak tantangan yang dihadapi. Tantangan utama adalah fragmentasi kelembagaan, kurangnya koordinasi antar instansi, serta ketimpangan kekuasaan antar aktor. Seringkali, kebijakan sosial gagal diimplementasikan karena tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, birokrasi yang terlalu hierarkis dan kurang fleksibel membuat proses kebijakan menjadi lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat sipil masih menghadapi keterbatasan sumber daya, akses terhadap informasi, dan kapasitas advokasi. Sementara sektor swasta seringkali masih melihat partisipasi dalam kebijakan sosial sebagai beban, bukan investasi jangka panjang. Kedepan, kebijakan pembangunan sosial perlu diarahkan pada penguatan tata kelola kolaboratif, collaborative governance, sebagaimana dikemukakan oleh Ansel dan Gash 2008, yang menekankan pentingnya dialog, kepercayaan, dan komitmen bersama antar aktor. Digitalisasi dan inovasi sosial juga membuka peluang baru untuk memperkuat institusi. Platform digital dapat mempercepat komunikasi antar aktor, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Dengan demikian, masa depan kebijakan pembangunan sosial akan sangat ditentukan oleh kemampuan aktor dan institusi untuk beradaptasi terhadap perubahan, berkolaborasi lintas sektor, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial. Penutup. Sebagai penutup, mari kita simpulkan bahwa kebijakan pembangunan sosial adalah proses yang kompleks dan multi-aktor. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pengambil keputusan, tetapi harus bekerja sama dengan berbagai aktor non-negara dan internasional dalam kerangka institusi yang mendukung kolaborasi dan akuntabilitas. Institusi, baik formal maupun informal, berperan sebagai pengatur sekaligus perekat dalam hubungan antar aktor. Hanya dengan memperkuat institusi dan memperluas partisipasi aktor-aktor sosial, kebijakan pembangunan sosial dapat mencapai tujuannya, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.